Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan saya Erlina SPT, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanjung Selok, Kabupaten Bulungan. Video ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata ini merupakan penyebaran pemahaman budaya positif yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 bertempat di SD Al-Ansar Tanjung Selok. Latar belakang dari aksi nyata ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa sekolah bagaikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak dan menciptakan sikap dan perilaku religius agar tercipta karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai perwujudan dari profil pelajar Pancasila. Tujuan dilaksanakan aksi nyata ini untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran diri, yaitu motivasi internal serta penuh tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang mereka percayai mengandung nilai-nilai kebaikan yang tercermin pada karakter profil pelajar Pancasila. Aksi nyata ini akan berhasil jika dilihat dari tolak ukur, yaitu melakukan perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, menempatkan diri sebagai posisi kontrol, manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi dengan menumbuhkan keyakinan murid untuk menemukan penyelesaian masalahnya sendiri. Harapan yang ingin dicapai, semoga budaya positif dapat diterapkan dan terwujud di lingkungan sekolah agar tercipta suasana belajar yang kondusif, nyaman dan menyenangkan, serta di lingkungan keluarga, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib. Video budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif yang dilaksanakan di SDN Al-Ansar Tanjung Selok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Kepala Sekolah SD Al-Ansar Tanjung Selok, yang saya hormati Guru SD Tanjung Selok, MTS Al-Ansar, dan SMA Al-Ansar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini dalam acara penyebaran budaya positif ya yang akan saya bawakan dalam program aksi nyata saya dalam program guru penggerak ya. Jadi saya mulai dulu ya. Terima kasih banyak. Iya Bu. Jadi kita mulai dulu ya. Yaitu yang pertama itu budaya positif ya. Oke. Budaya positif apa? Ya adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya di sini adalah kita akan menerapkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan positif itu diterapkan di sekolah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila ya. Jadi satu tips ya, membiasakan budaya positif di sekolah akan membentuk karakter peserta didik. Artinya di sini bahwa pembiasaan positif itu akan muncul namanya karakter. Jadi kalau kita membiasakan kegiatan atau budaya positif yang ada di sekolah akan membentuk namanya karakter. Ya, apa sih tujuannya budaya positif adalah membentuk karakter anak sesuai dengan
profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Nah, terus selanjutnya adalah kita lihat lagi apa sih budaya positif itu. Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas yang akan membentuk budaya positif. Ya. Terus kita masuk pertama langkah-langkah untuk budaya positif, itu kan namanya disiplin positif. Yaitu pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon adalah upaya yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran dan perasaan. Respon itu adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. Lanjut. Terus budaya positif, tahap-tahapnya yang pertama adalah kita lihat adalah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Adalah merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan lingkungan positif. Artinya di sini bahwa bagaimana kita memudayakan disiplin positif agar tercapai apa yang kita harapkan kepada siswa untuk menciptakan lingkungan yang positif. Langkah selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi perilaku manusia? Adalah alasan yang mendasari sikap dan perilaku manusia. Ada 3 tahap, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau pengumuman. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu perubahan eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita melihat bahwa motivasi perilaku manusia itu ada beberapa hal yang membuat terjadinya motivasi pada manusia itu. Yang pertama adalah apa? Adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kan anak-anak melakukan suatu perbuatan karena ingin apa? Ingin menghindari namanya hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah bagaimana sih sehingga anak itu biasanya melakukan suatu budaya positif karena ingin mendapat penghargaan, betul tidak? Atau mendapat imbalan. Nah, ini disebut dengan perubahan atau motivasi dari eksternal karena ada dari hal-hal dari luar sehingga dia mengalami perubahan, bukan dari dalam diri, ya. Terus selanjutnya adalah ingin menjadi orang yang merdeka, inginkan dan mereka hargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Artinya mereka melakukan suatu perbuatan positif karena menurut mereka adalah perbuatan adalah baik, ya, menurut keyakinan mereka, ya. Terus selanjutnya adalah di dalam budaya positif ini ada 3 juga, yaitu namanya hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Kita bahas dulu ya apa sih hukuman. Mungkin Bapak Ibu guru pernah ya sudah menghukum anak-anak itu tidak? Ya, kalau dia misalnya bersalah apakah terlambat sekolah pasti ada hukumannya. Nah, terus kita lihat dulu apa sih itu hukuman. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana. Artinya hukuman yang kita berikan kepadanya tidak terencana, tiba-tiba ya. Jika anak-anak melanggar apa namanya peraturan, maka kita langsung beri hukuman. Betul tidak? Ya. Terus tiba-tiba terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya pada saat kita memberikan hukuman itu kita tidak melibatkan, ya. Artinya bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan hukuman itu, ya. Terus memberikan dan guru hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengerahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Nah, itu disebut dengan hukuman. Terus selanjutnya adalah konsekuensi. Bentuknya adalah terencana atau sudah disepakati. Artinya antara guru dan siswa sudah menyepakati. Misalnya, anak-anak, ini nilaimu ini ibu tidak kasih ya karena kamu tugasmu ada 3 tidak masuk kan. Terus kalau misalnya ibu dalam waktu 1 minggu kamu tidak mengerjakan tugasmu, maka nilaimu tidak ibu ubah atau tidak tuntas. Nah, itu namanya adalah konsekuensi. Artinya sebelum kita memberi hukuman itu kita sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, ya, sehingga apa dapat diukur. Misalnya tadi adalah setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan sudah habis. Dan itu namanya konsekuensi. Nah, terus restitusi. Restitusi adalah proses
kepada kelompok mereka. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti apa mereka yang minta? Misalnya begini ya, langkah restitusi. Misalnya anak-anak ini mau buat kesalahan. Misalnya dia berkelahi ya. Setelah dia berkelahi, kita panggil anak itu berhadapannya dengan ibunya. Kita tanya kira-kira apa kesalahannya. Terus setelah itu kita yakinkan kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah setelah itu kita tidak lalu menjustis bahwa kamu salah, tapi kita memberi dia motivasi supaya dia menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keyakinan kelas yang kita sudah bentuk. Ya, jadi ini adalah motivasi dari dalam. Jadi anak-anak itu tidak, artinya hukuman itu bukan kita yang memberikan, tetapi bagaimana siswa atau murid ini menyelesaikan sendiri masalahnya dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, disebut dengan motivasi individual. Ya, kita lanjut. Nah, ada 3 langkah restitusi, yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Terus yang pertama itu minta identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terus langkah-langkah tindakan restitusi itu tadi ya. Terus langkah yang pertama adalah, kedua ini adalah tindakan kesalahan itu berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Terus guru akan menunjukkan motivasi internal agar siswa mampu menemukan kesalahannya sendiri. Terus selanjutnya adalah menganalisa dan mengajukan kebutuhan siswa sehingga tercipta hubungan yang baik dengan murid. Artinya di sini adalah setelah kita memanggil siswa, terus kita menanyakan apa masalahnya, terus kita validasi tindakan kesalahannya. Bagaimana adalah kita menumbuhkan motivasi internal tadi, ya, dengan menanyakan kira-kira bagaimana nanti dia akan menemukan solusi permasalahannya sendiri tanpa guru yang menentukan. Ya, jadi dia sendiri yang misalnya dia terlambat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nanti dikasih video ya. Terus, saya sering terlambat sekolah. Kira-kira bagaimana jalan menyelesaikan masalah sendiri? Jadi dia menentukan sendiri dari motivasi internal tanpa kita menganjurkan, tapi dia menentukan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu disebut dengan validasi tindakan kesalahan. Nah, terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini diberi pertanyaan untuk memunculkan motivasi tadi, ya, untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, terus kebutuhan dasar manusia, ya. Langkah yang keenam itu adalah kebutuhan dasar manusia pada budaya positif, yaitu semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup bersama masyarakat. Jadi terkadang kan murid melanggar suatu peraturan atau aturan yang kita tetapkan di sekolah itu karena apa? Yang pertama tadi karena kebutuhan dasarnya itu adalah apa? Untuk bertahan hidup. Misalnya anak-anak sering terlambat dikarenakan karena mungkin dia terlambat bangun karena dia bekerja, ya, bekerja untuk menutupi atau untuk mencukupi kebutuhannya, misalnya membeli pakaian atau membeli makan atau membayar uang kos, ya. Nah itu. Nah terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya di sini adalah ini termasuk kebutuhan rasa diterima diperlukan berbagai yang misalnya terkadang anak-anak itu membuat melanggar suatu peraturan karena ingin disayang, ya, ingin dikemudikan karena mungkin di keluarganya dia tidak merasa disayang atau diterima, maka dia menunjukkan hal itu untuk mereka merasa diterima di sekolah itu, ya. Nah, terus selanjutnya adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan atas kemampuan. Kebutuhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai suatu menjadi kompeten, terampil, berprestasi dan tidak didengar. Jadi terkadang siswa itu atau murid itu melakukan suatu pelanggaran ataukah karena ada hal-hal yang pertama tadi mungkin karena pertama adalah ingin disayang, tapi ini berhubungan dengan bagaimana dia meningkatkan kompetennya, ya, pengusahaan kompetennya sehingga dia bisa diakui sebagai terampil, berprestasi dan tidak didengar.
kebebasan, ya. Apa sih itu kebebasan? Adalah kebutuhan dan pilihan kebutuhan untuk bebas adalah mandiri, memiliki mengembangkan daya diri dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Terus selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk rasa senang. Terus selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Apa sih itu 5 posisi kontrol? Adalah merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Posisi lingkungan kontrol ini diterapkan seorang guru atau orang tua dan melakukan kontrol antaranya adalah penghukum. Seorang guru yang menerapkan kontrol penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat menekan murid lebih dalam. Misalnya begini ya, saya kasih contoh posisi guru sebagai penghukum. Nah, misalnya terkadang anak-anak kita ini terlambat, kita bukan lagi tadi kalau dia terlambat ke sekolah ya, karena ada beberapa hal tadi ada apa namanya, ada alasan. Biasanya kan kita langsung, kenapa kamu terlambat? Hah? Coba berdiri. Nah itu, ya kan, kalau gitu ya, kita tidak sadari kita sebagai seorang guru posisi kita menempatkan pada seorang apa tadi sebagai penghukum, ya. Jadi terkadang kita tidak sadar. Ayo berdiri di situ, coba pungut sampah ini. Baru kita kata, misalnya terkadang kita mengeluarkan kata-kata yang artinya kata-katanya itu tidak diterima siswa ya, kata-kata kasar ya, betul tidak? Dan saya itu pernah merasa ya, saya masih kepala sekolah. Ya, saya kalau anak terlambat bukan lagi saya langsung, kamu ini malas, kamu ini tukang terlambat, kamu lagi. Nah itu namanya tipe penghukum. Ya, nah di dalam budaya positif itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan ya, tetapi terkadang kita hilaf sebagai orang guru. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan bicara dengan nada tenang, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, tidak merasa tidak berada dan tidak sanggup membagikan orang. Misalnya begini, kita contoh. Misalnya ada perempuan yang terlambat, seperti apa mereka yang minta. Misalnya begini ya, langkah institusi. Misalnya melakukan perhatian dalam belakang. Kita panggil anak-anak. Kita kenapa kamu terlambat? Nah, ini nadanya datar ya. Terus ya Bu, nah kalau kamu terlambat itu yang tidak enak sebagai wali kelas, nanti itu yang disalahkan pada kepala sekolah, karena itu artinya tidak bisa mendiri kalian sehingga kalian terlambat. Nah itu kategori adalah sebagai pembuat rasa bersalah, karena wali kelas atau guru sudah mengatakan kepada murid, maka murid itu akan merasa bersalah. Oh kasihannya guruku, dia nanti gara-gara saya ada ganggu. Karena begitu enggak? Ada enggak karena begitu? Oke, lanjut. Yang ketiga. Tidak begitu ya. Posisi sebagai teman. Mungkin pernah ya. Guru akan berbeda dengan nada ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tenang. Murid dalam masa tenang, aman dan agar kita sendiri adalah identitas sukses dan berhasil. Namun karena adalah dorongan eksternal, maksudnya tetap pengaruh dari luar, maka ada faktor ketergantungan dari guru yang berlaku baik pada orang-orang tertentu saja. Sama dengan tadi sebagai apa tadi? Sebagai yang tadi apa? Membuat rasa bersalah, kita juga menggunakan bahasa yang ramah, ya kan? Cenderung bersenda gurau agar suasana tetap. Terus kita bertanya kepada anak, kenapa kamu terlambat nak? Ya kan? Tetapi ada efeknya. Karena tetap itu adalah dorongan eksternal, artinya ada pengaruh dari luar, bukan dari dalam, maka biasanya siswa tergantung. Jadi karena kita menganggap siswa itu menganggap kita teman, maka dia hanya takutnya pada guru tadi yang menganggap dia teman, betul tidak? Ada ya begitu ya? Nah, bahkan kadang-kadang itu anak-anak minta nilai, Bu, kita kan teman Bu, betul tidak? Mungkin di SMA ya, pasti ada nilai yang bagus-bagus Bu, ya kan? Nah dia hanya menganggap guru itu, kalau dia menganggap dia teman, kalau guru yang bukan temannya dia tak terlalu peduli. Nah itu masih kategori sebagai dorongan eksternal, bukan dari dalam dirinya. Sebagai pemantau, mungkin ini pemantau ini banyak ya, apalagi ke pas sekolah. Saya punya pemantau ini, ya. Posisi pemantau mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Guru selalu memantau perilaku murid akan senantiasa menghitung konsepsi dan hadiah tanpa mengawang sepenuhnya nilai kebajikan yang itu sehingga murid tidak sepenuhnya mandiri. Misal, saya tadi bukan lagi dengan yang sering terlambat. Kamu lagi yang terlambat, sudah 5 kali kamu terlambat. Kau tahu nggak konsensinya? Ya, kau tahu nggak aturan sekolah? Nah ini kategori sebagai pemantau, dia memantau mengukur. Jadi dia selalu memantau. Oh itu siswa itu berapa kali sudah terlambat? Dia mencatat dengan data. Ada nggak guru begitu? Ada. Oh biasanya kepala sekolah yang memantau anak. Orang tua
mantap. Kurang betul tidak? Ya. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Inilah posisi dia sebagai seorang manajer. Kenapa posisi adalah sebagai seorang manajer? Sebagai dia adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan memecahkan masalahnya. Guru memberikan pertanyaan bermakna sehingga murid baru belajar masalahnya dan mencari solusinya sendiri. Bisa tadi ya, saya buka lagi dengan terlambat. Kita panggil anak-anak itu, kita tanya, kenapa kamu terlambat nak? Alasannya kenapa? Alasannya bilang, saya suka main game, sehingga saya terlambat tidur. Nah, terus kita tanya lagi, kira-kira dia punya kelas apa yang kamu langgar? Disiplin bu, oke. Setelah itu disiplin itu baik nggak untuk kamu? Tidak bu, saya tahu disiplin itu bisa, apa namanya, berubah saya menjadi malas, terus tugas-tugas saya juga terlambat, oke. Kita tanya lagi sebagai seorang guru, kita munculkan keyakinan, motivasi internal dari dalamnya sehingga dia akan bercerita. Terus kira-kira kalau kamu begini terus, bermampuan nggak untuk kamu enggak bu? Nah, ada langkah nggak solusi yang kamu bisa selesaikan untuk masalah ini? Nah, pasti nggak ya bu, saya nanti alarm supaya saya bangun cepat atau saya suruh ibu saya membangunkan. Artinya kita tidak menjadi sana kamu harus begini, tapi dia memunculkan dari dalam sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu disebut dengan motivasi internal. Semoga apa yang kita lakukan ini dengan posisi sebagai manajer membentuk anak untuk mandiri dan bertanggung jawab apa dengan kesalahannya sendiri. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan enggak ya? Karena kita ini kan namanya hanya beberapa orang sosialisasi penyebaran. Biasanya positif. Mungkin ada pertanyaan saya bisa selesaikan yang sama. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada hadiah pasti banyak. Hadiahnya umroh. Iya, umroh bagi yang mampu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya tutup. Oke. Saya tutup, terima kasih atas kesempatannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan berkah. Amin. Berkah bermanfaat bagi kita sebagai fungsi kita sebagai seorang guru ya. Bagaimana kita membentuk karakter anak supaya mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab ya. Ya, sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang berkarakter sehingga nanti ke depannya akan lebih bahagia. Ya, dan lebih sukses dalam Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.